Sobat UMKM, halo juga Sobat Rumah BUMN Medan, balik lagi sama aku Dara di podcast Rumah BUMN Medan. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di podcast kita yang seru ini. Kita akan ngobrolin tentang cerita, usaha, UMKM, dan banyak lagi pastinya. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bareng sama narasumber cantik kita dan juga ganteng kita tentang betapa pentingnya nih privilege bagi generasi muda atau seberapa pentingnya generasi muda zaman sekarang nih apalagi Gen Z ya dalam privilege-nya gitu sebagaimana kita tahu bahwa zaman sekarang nih kalau nggak ada privilege agak sulit ya gitu. Nah, sekarang aku mau tanya dari Ita dulu deh gitu. Ita nih gimana nih menanggapi terkait privilege ini tadi, karena kan yang kita tahu bahwa privilege ini nggak semua orang bisa miliki ya gitu. Nah, apakah Ita salah satu seorang yang punya privilege? Karena kan privilege beda-beda ya, Jar ya. Kayak ada dari pihak keluarga itu juga punya keluarga yang suportif, lingkungan keluarga atau lingkungan hidup yang suportif, teman yang insightful itu juga salah satu privilege yang berpengaruh untuk diri kita. Jadi dia memang nggak cuman ini doang ya Kak? Nggak harus yang kayak besar, kaya raya gitu. Tapi apa pokoknya yang salah privilege yang support kita lah, itu tuh juga salah satu hal istimewa gitu. Nah, Ita sendiri bagaimana? Oke, mungkin kalau bahas ke privilege ya Kak, kalau bisa kilas balik gitu. Waktu SMA itu kayaknya aku nggak punya privilege apa-apa kecuali orang tua aku sendiri karena mereka benar-benar suportif dan mereka membebaskan aku kemanapun aku melangkah boleh asalkan positif gitu. Nah, aku menyadari dan benar-benar sadar bahwa privilege itu penting ketika mau masuk kuliah. Aku merasa bahwa aku apa value yang bisa aku bawa gitu kan Kak. Karena aku sadar aku nggak punya backup yang kayak orang-orang gitu ya Kak. Nah, karena aku sadar bahwa privilege itu penting di kuliah ini, aku udah coba untuk membangun privilege itu sendiri Kak. Salah satunya itu adalah mencari lingkungan yang positif gitu. Aku mulai masuk kuliah, jumpa sama teman-teman gitu. Itu menyesuaikan diri lagi, selektif, dan pada akhirnya aku sampai sekarang ada menemukan teman-teman yang benar-benar support aku, benar-benar ambisius, dan menurut aku itu suatu privilege yang nggak semua orang bisa miliki. Dan dengan berteman dengan mereka itu buat aku lebih aware gitu untuk masa depan aku karena sama-sama punya mimpi dan tujuan gitu Kak. Di sisi lain, menurut aku mungkin privilege yang aku miliki itu adalah salah satunya lingkungan organisasi yang positif gitu Kak. Karena seperti yang kita tahu ya Kak, nggak semua organisasi bisa memberikan dampak sepositif itu gitu. Ada juga organisasi yang justru bikin kita jadi keteter, bikin kita hancur gitu. Tapi pada akhirnya aku menemukan organisasi namanya FVCI, itu banyak merubah aku Kak. Aku nggak pernah buat LinkedIn. Karena masuk organisasi ini tuh, mereka itu kayak ngajarin kita untuk buat LinkedIn gitu Kak. Dan siapa sangka, dari organisasi inilah aku bisa dapat 500 koneksi di LinkedIn, kemudian berkoneksi dengan orang-orang yang keren gitu dari organisasi itu. Menurut aku, menjadi bagian FVCI itu merupakan suatu privilege karena dengan masuk ke dalam organisasi itu aku bisa mencoba banyak hal. Gitu ya, luar biasa ya 500 connected buat FVCI USU ya, kebetulan. Makasih ya udah support Ita kita. Gitu. Apa ya Ita ya? Oh, Ita dari Univ? Dari Universitas USU jurusan? Karena kebetulan enggak, aku kan juga kebetulan dari USU. Jadi aku membenarkan apa yang dibilang Ita, walaupun aku juga bukan member FVCI ya. Cuman sebagai orang yang lumayan sering ikut kegiatan FVCI juga, aku juga ngelihat gitu banyak potensi yang mereka gali buat member-membernya. Ya langsung nampak gitu anak-anak FVCI gitu. Saudara buat FVCI USU Tirta Tirza ya Kak Tirza ya. Dan pada saat itu presidennya Kak Tirza juga keren buat membangun FVCI. Iya, nah jadi memang kalau memang privilege itu tuh kan juga harus kita kejar. Jadi kita nggak bisa yang kayak cuman
privilege itu yang ngejar kita, tapi kita juga harus ngejar privilege itu gitu, karena kan nggak semua kita tuh terlahir dari keluarga yang mungkin bercukupan gitu ya. Dan benar yang kayak Ita bilang bahwa kalau langkah awal, sebenarnya langkah termudah bagi teman-teman nih yang mungkin belum punya privilege cukup atau mungkin merasa memang nggak punya privilege, langkah awal paling mudah buat teman-teman menjemput privilege itu tuh dari pertemanan. Jadi memang kita harus pintar-pintar nyari teman yang insightful, yang mungkin wawasannya jauh lebih besar dari kita, jadi kita juga bisa nambah privilege itu gitu. Privilege itu bisa berupa wawasan yang luas, bisa berupa apa ya, critical thinking yang baik gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar tentang bener yang kayak di Bang Fajar tadi, ekonomi dan lain-lain gitu. Jadi yang dilakuin Ita tadi itu benar, dan semoga memang apa yang Ita lakuin sekarang di organisasinya bisa menjemput privilege yang lebih besar lagi ya Taya gitu. Nah kalau Fajar sendiri gimana? Apakah Fajar merasa sudah mendapatkan privilege yang besar gitu, atau terlahir dengan privilege besar apa gimana? Oke, sebelumnya makasih Kak atas kesempatannya. Jadi kalau ngomongin privilege ya, beberapa mungkin orang nyangkanya tuh aku tuh dari keluarga yang dari bapak ibu pejabat, Benar. cuman tidak guys. Jadi memang kami berasal dari keluarga yang katakanlah bercukupan saja lah gitu ya, karena memang kami dari awal itu sama-sama berjuang bersama untuk gimana nih keluarganya itu tetap solid dan menghadapi tantangan-tantangan ekonomi dan itu bersama-sama. Jadi itu privilege aku yang pertama, memang keluarga. Karena support dari keluarga itu seperti ibu aku yang langsung, Mas mau ambil apa aja coba Mas, jangan takut gitu. Itu yang pertama, kayak yang selalu ngedoain jadi bisa coba kemana-mana gitu ya. Dan mungkin secara mental juga abang juga memang berperan aktif gitu, karena dari abang juga yang bentuk mental harus berani, jangan coba takut salah intinya itu, dan tetap tenang ketika dia salah gitu. Dan dari keluarga itu aku juga belajar gimana nih ngadepin kondisi yang memang sebetulnya mungkin secara apa ya, opsi itu tidak terlalu banyak. Kita tidak memiliki banyak opsi gitu, tapi memanfaatkan beberapa opsi yang ada gitu. Dan kalau dibilang privilege, aku nggak tahu ya itu privilege atau enggak, cuman teman-teman sih, betul-betul. Teman-teman itu yang betul-betul rasaku buat ya, buat aku sekarang itu yang najemin gimana sih critical thinking kita buat menghadapi sesuatu atau menanggapi isu sesuatu gitu. Salah satu contohnya, kebetulan saya kuliah di Universitas Sumatera Utara, walaupun memang bukannya top 3 apa Indonesia gitu ya, cuma di Sumatera termasuk yang bagus, dan saya bertemu juga teman-teman yang pintar-pintar dan mengasah critical thinking saya. Jadi ketika kita di lingkungan yang teman-teman yang betul-betul kritis soal, apalagi mungkin konteksnya kondisi sekarang gitu ya. Jadi kami dibiasakan buat memikirnya tuh yang tidak hanya dari satu sisi, tetapi lihat dari dua sisi dan selalu lihat poin positif apa yang bisa kita tidak lanjut, poin positif apa yang bisa kita pelajari. Seperti itu. Jadi kalau aku rasa ya sejauh ini privilege yang paling aku rasain itu ada dari keluarga dan juga dari teman-teman. Benar. Ada untungnya memang memang kalau punya keluarga ya, sebenarnya kunci utama itu juga dari keluarga sih. Keluarga kalau supportive tuh salah satu privilege yang luar biasa juga gitu. Aku keinget sama Maudia Yunda, jadi dia pernah bilang, dia pernah dapat pertanyaan, kakak tuh privilege gak sih? Dia dapat pertanyaan kayak itu, dan dia mengakui bahwa yes, of course, kata dia, karena dia ya siapa yang gak apa ya punya keluarga yang suportif atau punya keluarga dan orang tua yang kayak keluarga yang Maudia Yunda tuh pasti suatu privilege lah gitu. Mama setahu aku pernah dengerin podcast mama yang Maudia Yunda kalau nggak salah. Jadi dia tuh keliling Jakarta buat nyari sekolah yang terbaik buat Maudi gitu. Jadi dia dapat pendidikan yang memang mencukupi lah untuk Maudi itu sendiri, yang sesuai sama kriteria dia dan target dia untuk anaknya. Sehingga anaknya tadi pun bisa memberikan hasil dari privilege yang sudah diberikan tadi itu hasilnya jadi lebih besar gitu kan. Karena
kadang tuh yang kesalahan dari orang tua kebanyakan adalah tidak memberikan privilege yang cukup besar dalam bidang pendidikan, tapi menuntut hasil yang besar dari dari pendidikan itu sendiri yang udah mereka kasih. Padahal nggak, gimana ya? Aku mengakui, iya, aku mengakui bahwa memang pendidikan kita tuh banyak sebenarnya yang tidak memiliki banyak privilege gitu. Dan gak semua anak itu paham cara menjemput bola, kayak itu yang tadi lakuin tadi. Banyak teman-teman yang introvert mungkin gitu ya, terhalang sifat dia yang introvert tadi itu sehingga kesulitan untuk menjemput bola itu tadi gitu. Oke, jadi emang benar yang kayak dibilang Ita tadi sama Fajar bahwa menjemput bola itu juga salah satu cara kita untuk mendapatkan privilege tadi ya. Tapi kan problemnya adalah nggak semua anak itu tuh bisa atau pandai atau tahu dalam menjemput bola itu tadi gitu. Kayak aku keinget sama Mama Maudia Yunda, dia tuh pernah dapat question juga tentang gimana sih caranya supaya Maudi ini pinter gitu, kok bisa sampai di Harvard gitu ya, di Stanford, di Oxford. Jadi dia emang dulunya dia tuh cari sekolah atau pendidikan yang sesuai sama anaknya, sesuai nggak sama kriteria pendidikan dia, sesuai nggak sama target dia gitu. Dan hasilnya itu tadi dia memberikan privilege yang cukup besar dalam dunia pendidikan anaknya, sehingga hasil yang diambil dari hasil yang dipetik sama anaknya tadi dari privilege yang diberikannya itu tuh besar juga gitu. Nah, kesalahannya adalah terkadang di lingkungan kita ini banyak yang mendapatkan privilege yang kurang suportif. Aku sendiri juga mengakui itu karena aku juga sempat mendapatkan privilege pendidikan yang nggak sebesar itulah. Bahkan menurut aku kurang privilege-nya gitu, nggak ada bahkan. Aku di sekolah dari TK sampai SMP aku disekolahkan di kota yang memang mayoritasnya sudah pekerja dan mungkin wawasannya jauh lebih paham, jauh lebih luas. Terus SMA-nya aku dipindahkan ke kabupaten di mana memang ya masyarakatnya masih, ya kita tahu lah bagaimana pola masyarakat yang nggak semuanya suportif dan tidak berkurangnya yang wawasannya luas seperti itu. Bukan berarti nggak ada, tapi kebanyakan masyarakatnya tidak terlalu memikirkan pola pendidikan itu gitu. Selagi iya kurang aware, kayak kan kita biasa kalau milih sekolah, ini anaknya di sekolah ini ada apa aja nih sekolahnya gitu ya. Nah kadang kan, tapi kalau di sekitaran aku nih, tempat aku tinggal, tempat aku sekolah dulu ya, udah masuk aja gitu. Formalitas. Iya gitu. Nah jadi privilege pendidikan yang aku dapat tuh nggak besar. Dan aku mengalami kesulitan untuk menjemput bola itu sendiri karena aku pribadi juga bukan tipe yang pinter menjemput bola sebenarnya gitu. Tapi aku belajar bahwa privilege itu bukan tentang pendidikan aja. Aku punya keluarga atau punya orang tua dan mama yang cukup suportif untuk mimpi-mimpiku gitu. Jadi aku masih berani untuk bermimpi gitu. Meskipun terkadang kayak kehalang satu dan lain hal gitu ya. Nah, sekarang aku mau tanya nih, menurut Ita sendiri, seberapa penting privilege pendidikan bagi seorang mahasiswa atau anak lah gitu? Oke, mungkin dari aku dulu ya Kak. Pendidikan itu menurut aku satu hal yang sangat penting. Karena pendidikan ini merupakan salah satu hal yang bisa menjamin kehidupan kita. Apalagi sebagai seorang perempuan. Benar. Karena ini mungkin karena yang udah aku rasain ya. Aku ngerasa ketika aku menempuh pendidikan di universitas, aku bisa mencoba berbagai hal baru yang sebenarnya tidak bisa aku ekspektasikan gitu sebelumnya Kak. Aku jadi kayak gini, mungkin kalau aku nggak kuliah, aku nggak bisa PMM. Mungkin kalau aku nggak kuliah, aku nggak bisa coba ini, coba itu gitu Kak. Jadi pendidikan ini menurut aku jembatan yang menyampaikan aku untuk hal-hal yang lebih besar gitu. Karena dulunya mungkin waktu SMA ya Kak, itu hanya fokus akademik dan akademik, tapi tidak menyibukkan diri untuk hal-hal yang lain gitu. Soft skill atau hard skill. Iya benar. Jadi cuma kayak fokus ke nilai tugas gitu doang. Setelah itu pulang gitu. Nah setelah aku kuliah, aku sadar bahwa pendidikan itu memang benar-benar kayak membawa dan mengarahkan aku untuk hal-hal yang lebih banyak lagi gitu Kak. Misalnya kayak kemarin pertukaran. Kalau kita bayangkan ya Kak, gimana caranya bisa keluar Pulau Sumatera tanpa misalnya itu kan bisa dana pribadi gitu ya kan Kak, atau liburan gitu kan. Ini
dari didanai oleh Kemendikbud gitu. Jadi kan privilege sebagai seorang mahasiswa yang punya pendidikan itu pada akhirnya bisa membawa aku juga untuk pertukaran ke Unpad gitu. Jadi menurut aku sampai sekarang aku sangat meyakini bahwa pendidikan itu akan mengarahkan kita untuk hal-hal yang baik selagi kita menjalani pendidikan itu dengan baik. Benar, jadi memang privilege pendidikan tuh sebesar itu sebenarnya, bukan cuma untuk perempuan aja, untuk laki-laki dan semuanya gitu ya. Nggak terpatok umur sebenarnya. Gitu. Jadi siapa aja berhak atas pendidikan itu gitu. Jadi itu tadi dia pentingnya bahwa memilih sekolah, memilih universitas dengan matang tuh itu pentingnya karena nggak semua sekolah dan universitas itu punya privilege yang gede, yang besar gitu ya. Bahkan aku mengakui bahwa universitasku juga nggak sebesar kalian gitu privilege-nya gitu. Oke, nah kayaknya kita akan lanjut lagi nanti ngobrol-ngobrol tentang privilege ini karena kalau ngobrol tentang privilege pasti besar, lama dan panjang karena privilege itu universal gitu ya. Semua punya privilege-nya masing-masing gitu. Jadi kita akan balik lagi nanti di podcast-podcast selanjutnya. Kira-kira podcastnya kapan masih belum tahu ya. Tapi pasti kita akan lanjut lagi tentang privilege ini. Jadi kalau gitu aku mengucapkan terima kasih banyak untuk Ita dan Fajar sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Dan kalau gitu aku Dara, host Rumah BUMN Medan pamit undur diri dan juga narasumber kita di sini pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.